Malam sunyi senyap, Live, bintang selamat belum. siang Oh, semua. Alkohol Kita apa dia lihat tadi? dulu suaranya. Kok lihat sih dengar? Dengar dulu Ini suaranya. kayaknya Kak Adit hari ini ngaco deh. Iya. Orang mau Kan bilang garing dia alkohol. bilang gurih. Nah sekarang mau Udah masuk. Terima kasih. Dan jangan lupa follow IG di bawah. dan share Dan share juga ya share. YouTube ataupun Twitter. Hmm. Yang di Taiwan, terutama yang di Taipei, aduh lagi dingin-dingin, sedap. Iya, Hujan ya. mantap. Apakah Sampai nggak pengen sudah ngomong gitu ya. boleh dimulai? Boleh, ayolah. Coba apa? Maksudnya apa sih? Kalau begitu saya klik Klik apa? Klik gitu kan. biar kita bisa memulai. Apa Ngomongnya kabar gini kayak teman-teman begitu. semuanya? Udah Belum ya? ya? Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi kita bersama-sama untuk acara bersama dengan obrolan RTISI. Di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra. Yunus Hendri. Dan Aditya. Ngomong-ngomong sebenarnya nih ya kan sejak kemarin tanggal 20 mestinya kan masker sudah tidak perlu dipakai kan? Betul. Ya enggak, tapi karena masih ada persyaratan-persyaratan tertentu. Satu, Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan. Yang adil dan beradab. tiga, Persatuan Indonesia. Empat, ayo coba. ayo coba. Apa ya? Tiba-tiba lupa. Kerakyatan. Kerakyatan dan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lo. Ini kan jadi ngomongin Pancasila. Ya, habis kan kalau ngomong satu gitu kan. Right. Ya yang pertama satu, karena kalau dalam ruangan yang tidak bisa jaga jarak itu dianjurkan tetap menggunakan masker. Dianjurkan. Dianjurkan, padahal boleh juga kalau sebenarnya kita mau foto atau kita mau memang Makan. lagi istirahat live kan boleh mestinya, tapi kita untuk menjaga diri dan juga menjaga teman-teman lainnya jadi tetap menggunakan masker ya. Ya. Jadi tadi memperkenalkan diri masih tetap Fari nih ya masih kelihatan mata aja atau Kamina cuma kelihatan mata aja dan kacamata. Oke. Jadi hari ini Jadi hari ini setelah tanggal 20 yaitu tanggal 21 ya. besok 22. Jadi pakai hari Sampai masker 28. boleh menurunkan masker kedua. Hari kedua. Tapi kalau Kak Adit, Kak Yunus atau Kak Amina kalau di gini mau masker mau buka apa enggak? Pakai aja. Pakai aja kali ya. Meskipun kalau Karena Kak sudah terbiasa dengan bau jigong. Udah. Terus makan siang, aroma makan siang tadi. tetap ya sama kopi ya gitu ya, jadi tetap ya. Ya udah, tentu saja ini yang mengenai masker yang meskipun mungkin di Indonesia atau di negara-negara lainnya yang namanya masker mungkin sudah boleh bilang sudah bukan menjadi masalah lagi ya. Betul. Nggak ada ketentuan yang mengharuskan menggunakan masker. Nah sementara di Taiwan masih nih. Jadi teman-teman tetap aja ya lebih amannya sih kalau tempat ramai atau tempat tertutup itu pakai masker. Salah satunya adalah ya bus kan pasti tertutup kan. Kemudian apa MRT. Nah ngomong-ngomong soal pakai masker, ini juga salah satu cara supaya jangan berisik kali, supaya jangan bawel ya. Supaya jangan banyak ngomong gitu. Oh, gitu ya? Udah enggak ya? Tetap Enggak, aja ya enggak. bawel juga ya. Kalau dulu kan Bawel mah nggak perlu pakai masker. kalau dulu Tetap buku bawel. kan dipakein selongsong, dipakein itu biar nggak berisik gitu. Ini manusia dulu sih pertama-tama mungkin jadi nggak banyak ngomong. Hanya ke tempat-tempat tertentu dibilang nggak jangan ngobrol, jangan berbicara kayak di Iya. lift atau di bus ya biasanya gitu. Udah pakai masker Jangan juga jangan lagi berbicara, ngomong. iya. Tapi kalau untuk hari ini kita harus ngomong. Kenapa? Mungkin Ngomong. maskernya harus dipasang dengan apa alat penyetrum kali ya. Sekali ngomong ke bawah Setrum Enggak, kalau bukan. Jangan ngomong begitu kena percikan air sedikit langsung setrum. Karena kan kita kalau ngomong pasti keluar tuh Muncrat dikit gitu ya. uap-uapnya. Iya kan? Masker kalau seandainya ini apa namanya kalau pas habis ngomong nggak berapa lama kita buka udah pakai lagi kok kecium. Bau. Bawa sendiri. Ya hari ini ya tentu saja ya meskipun Anda bermasker, meskipun Anda tidak pakai masker, harus tuh yang namanya ngomong bahasa Kenapa hari ini? Ada apa dengan Ibu, bahasa Indonesia. Bahasa ibu. Kenapa Kak Adit? Enggak ngomong bahasa. Bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa kalbu. Gitu kan.
Iya kan tadi bilang bahasa. Bahasa kalbu, Iya. waduh Iya, sulit tapi ya. biasanya kan ada bahasa kalbu, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin yang pasti hari ini karena memperingati hari bahasa ibu internasional, jadi jangan lupa ya menggunakan bahasa ibu Anda. Wis. Jadi ngomong bahasa ibu gitu ya. Iya, kenapa bukan bahasa Bahasa bapak, seperti yang itu. ditanyakan? Barusan mau ditanya, kenapa Iya, tidak kenapa? ada bahasa bapak? Farid nanya dulu, kenapa? Karena surga di telapak kaki. Tangan ibu, kaki. Ya bagi tangan. Oh sekarang nambah tangan gitu ya. Kalau dulu cuma telapak kaki. Puasanya Maklum. bertambah. Oh iya iya. Maklum mau ngomong Powernya bahasa ibu, bertambah. jadi begitu ya. Iya, 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 iya. Di telapak kaki ibu ya. Iya, iya dong. Bukan di bawah jempol kaki ibu. Pokoknya mulai hari ini udah ada telapak tangan ibu. Telapak tangan tempat gitu ya. Ya, karena ya itu dia kalau seandainya ngomong soal bapak atau ibu, yang pasti kalau ibu itu sudah mutlak yang melahirkan anak. Iya. Kalau bapak Hmm. belum tentu gitu ya. Belum Kan tentu. Bapak kan tidak bisa melahirkan. Hmm. Jadi mau nggak mau ikutinya ibu, ya kan? Iya, Iya. betul. Sama Biar juga gimana pun kan, nggak bakalan kita bisa. kan bisa menyebut sebagai ibu pertiwi, Iya. bukan bapak pertiwi. Iya. Iya, Ibu kota. ibu kota. Ibu Iya. kota. Kalau Jadi bapak ibu lebih Budi. berkuasa dibandingkan bapak. Iya. yang Bapak dua kota nggak ada. ngangguk aja mengangguk gitu ya. Nah ya maksudnya ya itu dia, kalau seandainya seorang anak itu pasti bisa 100% dilahirkan oleh ibunya. Iya. Pasti. Tapi apakah dengan bapaknya, nah ini hanya ibu yang tahu gitu ya. Bapaknya 100% bapaknya hanya ibu yang Hanya tahu. ibunya Bapaknya nggak bakalan tahu 100% ya enggak? Iya juga, iya juga. Hanya Itu ibunya ya, yang makanya tahu. menggunakan mungkin kali pemikiran seperti itu ya. Iya. Ya yang pasti tentu saja ini hanya untuk ya Ya, obrolan saja obrolan, ya. Yang pasti untuk hari ini terutama bagi Anda yang berada di luar, baik itu luar rumah, luar kota, luar negeri apalagi ya, jangan lupa ya menggunakan dulu bahasa ibu Anda. Kalau seandainya lupa dengan bahasa ibu Anda, telepon nanya, "Bu, bahasa ibu Bahasa apa?" ibu gitu ya. apa? Bahasa ibu. Tapi kalau ngomong Boleh. soal bahasa ibunya dari kakak-kakak penyiar ini apa? Misalnya mungkin dari Kak Amina nih, yang kebetulan kan dari luar daerah semua nih, bukan dari satu daerah yang sama. Kalau kan? misal tergantung Amina di mana kali ya. Kalau Oke. misalnya Amina di Taiwan ditanyain bahasa ibu Amina apa? Ya bahasa Indonesia. Oke. Oh. Iya. Nah, sementara kalau di rumah sehari-hari ya, kita memang selain menggunakan bahasa Indonesia, kita juga ada bahasa dialek bahasa Teochew. Oke. Di rumah juga menggunakan dialek bahasa Teochew. Mhm. Iya. Jadi Ibu Amina bisa berbahasa Ibu, Teochew. bapak, saudara bisa. Oh, bahasa untung Bapak Teochew. Ibu. Nah, kalau kayak Farini gitu ya, Bapak sama Ibu asalnya beda. Jadi akhirnya menggunakan malah bahasa Indonesia. Oke. Jadi Farini nggak bisa tuh bahasa Ibu Farini yang asli, yaitu bahasa Ke, Oh, oke. Hakka. Farini nggak bisa. Ya, jangan melotot begitu Kak. Nggak. Kaget Farini, takut. Kak Yunus Siapa yang penasaran takut? sama Kak Amina. Berarti Kak Amina gimana belajarnya itu bahasa Teochew tadi? Nah, Bahasa kan ibu. di rumah sehari-hari kita Oh, mulai dari oto- kecil kan udah terbiasa. mereka, Diajarin. di rumah dalam rumah itu bahasa sehari-hari itu pakai bahasa Teochew. Oh, Iya. jadi bisa secara ini ya, secara dari sejak kecil kita mendengar. sudah mendengar. Tuh, Iya. seperti Sama kata dengan Bung nenek Edi Setiawan, juga karena sama. bahasa ibu, karena ibu yang pertama kali mengajari kita berbicara dan berbahasa. Nah, itu dia jadinya Oh. contohnya Kak Amina ya. Bahasa Kalau Farini ibu. dulu dari kecil kayaknya mungkin yang diajar malah yang mengajarkan ngomong kali kakak Farini kali ya. Makanya Farini nggak bisa bahasa kayak Oh. Saya bahasa kakak. enggak lah. Bahasa kakak. Bahasa kakak gitu ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu sekarang Kak Yunus gimana? Sama sih dengan Kak Amina ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau di rumah tuh ngomong bahasa Hokkien sih. Hokkien Medan campur-campur sama Bahasa Indonesia. Iya, Wis. Tuh, sama. jadi ini bahasa ibunya hebat ya. Iya. Nggak ada. Karena nggak 100% Hokkien sih. benar. Dia pasti ada pakai bahasa Campuran. Indonesianya gitu. Heeh. Karena kalau dicampur lebih enak. Benar. Jadilah es Nasi- campur. Nah, jadilah nasi Suka campur. dong kan? Dan bahasa ibu nih kayaknya kalau misalkan udah lama nggak digunakan bisa agak-agak sedikit Semua menghilang bahasa dan kagok sih. bukannya kalau Oh, semua bahasa ibu bahasa ya? kalau bahasa ibu mungkin kalau dipancing lagi mungkin agak Iya, bisa ingat. harus dipancing. Tapi karena itu kan udah dari kecil. Iya. Jadi bahasa dari kecil kali ya. Iya, harus dipancing. Kalau seandainya bahasa yang lainnya yang kita belajari kalau seandainya jarang dipakai itu juga gampang lupa. Oh iya. Sama. Jadi kadang-kadang makanya kembali lagi kenapa ada memperingati juga hari bahasa ibu, yaitu dia ikut mengingatkan agar kita menggunakan bahasa ibu kita lagi. Nah, kalau sekaligus Kadit juga- belum, Kadit Kadit belum jawab nih. Kadit Kalau bahasa saya apa? sih- Macam-macam. Wih. Semuanya bisa dia.
bahasa bahasa isyarat. dari A sampai Z. Iya. Enggak, kalau saya sih bahasa cinta. kalbu. Wih, bahasa kalbu, aduh kan. Jadikan Bahasa mata. Bahasa tubuh. Kak Adit dengan hanya melirik aja tuh ada artinya loh. Melirik ke kanan itu artinya apa? Sekali lirik, Kalau tengah-tengah juling. Kopi satu, melirik ke kiri tambah susu. waduh. Pokoknya sekali lirikkan matamu menarik hati. Oh, Enggak, gitu. tambahlah susu gitu. Salah itu. Enggak, kalau saya sih dari kecil itu ngomongnya bahasa Bangka. Seperti kayak Apa tuh bahasa Bangka? Bahasa Bangka tuh Iya. bahasa apa sih? kayak ada bahasa Melayu gitu kedengarannya. Oh, ya? Jadi Jadi sedari memang kecil. bahasa tulis bilangnya bahasa Melayu Bangka. ala Gitu. Iya, iya bahasa Bangka, Melayu Bangka bisa dibilang. Tapi di kita Indonesia biasa kan di Pontianak kan juga bahasa Melayu loh. iya, tapi kita ngomongnya itu bahasa Bangka gitu. Bilangnya kayak gitu, tapi ada kayak campuran-campuran Melayu gitu. Ayo coba katakan selamat pagi bapak-bapak ibu-ibu semuanya dalam bahasa Bangka Melayu. Pagi semuanya, seperade semuanya apa kabara. Oh, kurang lebih seperti itu. APK Bara. Oh. Api kabara, api kabare. Tapi kabar, kok kayak Surabaya sih? Apa kabar? Kedengarannya itu kayak Palembang atau Surabaya. Kalau oh. Palembang kan biasanya Apo gitu kan. Nah, kalau yang bahasa Bangka O-nya diganti E aja. Udah. Oh, semuanya. Oh, Tapi semuanya. memang sih kayak cara pengucapannya agak berbeda. Aditrie Nugrahe. Bukan Bu, bukan. Kalau nama tetap Bu. Nama tetap. Ganti Adit ganti E. Kalau nama tetap Bu. Oh gitu. Iya. Nama tetap Adit. Iya. Dia dulu nih. Enggak. Ditambah dengan Ya, cuma ada beberapa kosakata itu memang enggak seperti bahasa Indonesia sih. Kalau Susah nggak bahasa sih bahasa Bangka? Mungkin untuk orang luar kali ya. Iya, karena Kayaknya tidak susah. terbiasa. Karena nggak terbiasa. Semua Tapi orang bagi kalau kita, yang iya. namanya bahasa yang memang nggak bisa dan nggak pernah dengar pasti berasa susah. Itu Iya. dia. Iya kan? Kayak kita pertama kali datang ke Taiwan belajar bahasa Mandarin, weh. Iya, kalau Mandarin kan emang bahasa tersulit di dunia kan, Oh, ya? nomor satu. Oh, ya? Karakternya. Nomor satu Penulisannya itu ya? Tiap nada bahasa. beda-beda. Iya, jadi Nggak berbahagialah Anda yang sudah bisa bahasa Mandarin. Karena paling Jadi sulit. sebenarnya untuk bahasa Indonesia sendiri, untuk negara Indonesia itu kaya sekali dengan Kaya. bahasa-bahasa yang ada. Bahasa-bahasa Termasuk daerah ya. untuk bahasa panggilnya. daerah misalnya bahasa Jawa aja masih terbagi dengan bahasa Jawa halus, Jawa kasar gitu. halus, Halus. Jawa kasar atau Jawa Jawa, apa? Jawa Barat, Pekalongan misalnya. Timur itu kan juga Tengah. berbeda. Jadi ada sekitar 700 dialek bahasa di Indonesia. 700 bayangkan. Wah, luar biasa RTI ya. aja cuma ada 18 plus ya bahasa ya. Bahasa internasional ya. Di Indonesia ada 700. Betul. Jadi luar biasa. Luar biasa, iya. Dan 700. dan ngomong-ngomong soal bahasa Indonesia nih ya, Yunus juga barusan ini cari nih di Google ya. Ternyata bahasa Indonesia itu terbilang tersulit nomor 3 di Asia dan juga nomor 15 di dunia loh. Oh iya, Menurut Amina Tersulit. penggunaan bahasa Indonesia cukup luas ya. Luas. Seperti mungkin ada kosakata tertentu yang dipakai oleh orang-orang di Kalimantan dan untuk di Jawa atau di Jakarta itu berbeda. Iya. Iya. Ya, betul, Jadi kadang-kadang itu ya harus hati-hati apalagi bagi orang asing ya pada saat mereka baru datang ke Indonesia terus hendak menggunakan atau belajar bahasa Indonesia kok berbeda. Betul. Di mana dia menggunakan istilah ini di sini dan di sana itu jauh berbeda. Betul. Iya, Iya. betul betul. Maka jadi seperti kata Dwi Budi Raharjo ya, bahasa adalah rasa, maka pakailah bertutur bahasa yang baik dan benar. Oh, Betul. Itu jadi ya bahasa apapun yang Anda kuasai, bahasa apapun bahasa ibu Anda itu harus digunakan dengan baik yang benar dan benar. Betul. Dan jangan menggunakan bahasa-bahasa untuk hal-hal yang kasar. Wih, Iya kan, kayak bener ngomelin juga sih. orang segala Ngomelin macam orang. ya, jangan Jangan. dong. Betul betul. Terutama hari ini nih. Jadi kita menggunakan bahasa ibu dengan bahasa ibunya yang Halus. halus, yang baik dan Yang baku. benar. Kayak tadi Kak Adit udah kasih contoh. Kalau Farid nggak bisa kasih contoh ya karena bahasa Indonesia. Jakarta Mungkin ya. dari Kak Amina. Weh. Silakan. Silakan. Bahasa coba, silakan bahasa ibunya. Amina kok jadi pengen bahasa kayak amoy ako Amoy. lihomo Lihomo. Liho. lihomo. Iya. Kak Jadi Yunus, Hah? bahasanya menyapa bahasa. Aduh lupa lu aku Tuh kan. bahasa Hokkien. Nah, Harus itu dipancing, dia. harus Inilah, dipancing. Inilah nggak bisa Karena nggak udah bisa lama. bahasa. Nih saya sudah makan siang bahasa Hokkien. Gua siapa? Siapa be? Siapa be itu udah makan atau belum? Gua siapa? Aduh Iking lupa ya. siapa? Iking siapa? Ini sebenarnya Kak Amina Yang bahasa Hokkien Ternyata ternyata serumpun Oh, mereka. iya. sama ya. Teochew sama Hokkien sama ya. kurang lebih. Kurang lebih sama. Iya, kurang lebih. Sama bahasa Kedengarannya Thai. sama. Berbahagialah Sama. orang yang bisa berbahasa daerahnya yang seperti itu Hokkien, Teochew karena pas belajar bahasa Mandarin itu kan lebih mudah karena mereka udah ada Udah. nada-nada. Udah juga. Nggak Basicnya. kayak Enggak lo iya, beda nggak lo. juga. Beda. Setidak-tidaknya Berbeda. dibandingin kalau kita bahasa Jakarta yang katanya kayak kalau orang bilang tet, 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 ngomongnya begitu. Kalau misalkan kalau di bahasa Thai nasi itu kan peng ya. Kalau di Medan itu pui.
Pui itu nasi. Oh. Kalau di Pui? Amina pui itu gendut. Iya, Pui, pui juga gendut. heeh. Iya, Tapi Farid di juga tahu Hokkien juga apui, pui itu apui. juga makan nasi Karit juga. bahasa Fon. apui? Foy. Fon. Hakka, Fon. fon. Font, Nasi. font, tuh kan beda-beda kan makanya. Tapi semua sama-sama depannya P atau V. Font, mungkin ya. Fui. Ini judulnya maksa lah. Karena Fani nggak ngerti gitu dia. Iya. Ya jadi sekali lagi ya jangan lupa menggunakan bahasa ibu Anda di hari ini sebagai dalam rangka memperingati Hari Ibu Hari Bahasa Ibu Internasional. Bukan Hari Ibu Internasional. Mulai lagi. Hari Ibu itu nanti 21 itu Ibu Kartini. 22 Desember. Iya, Tapi iya, ini iya. bahasanya yang diperingati dan nanti ya bapak-bapak jangan protes ya, jangan minta nanti kok gitu ada Hari kan Bapak. karena ada Mother's Day, ada Father's Day. Karena ada Hari Bahasa Ibu, kenapa nggak ada Hari Bahasa Bapak gitu kan? Nah, yang pasti tentu saja itu bahasa yang mana kita gunakan sejak kecil meskipun saat ini kita mungkin bukan berada di tanah air atau berada di tempat di mana kita dibesarkan. Oke deh, untuk acara obrolan di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Selamat Hari Bahasa Ibu Internasional kepada Anda semuanya. Bye bye. Kamina bapaknya sebelah sana, Kamina. Dia bapak-bapak bingung. Ya, Kami. yang di live masih tetap jalan ya. Iya, kita baca-baca sedikit ya. Yang pasti tadi kan dikatakannya Bung Edi Setiawan katanya nyimak nih. Selamat siang. Selamat siang RTSI Taipei hadir dari Danti Pratiwi. Terima Tadi kan kasih dikatakan juga kan sudah bahwa hadir. bahasa ibu karena ibu yang pertama mengajarkan kita berbicara dan berbahasa. Ya kadang-kadang juga bapak ya. Bapak. Ya mungkin karena kebanyakan ibu yang membesarkan anak, jadi kesempatan mungkin pertama kali. Makanya kalau lagi bayi, Farini ingat banget deh kalau teman Farini juga atau keponakan Farini juga kalau seandainya anak kecil yang pertama kali dia bisa ngomong, nah itu seneng banget. Misalnya kan biasa kalau nggak papa mama gitu kan, baba mama. Kalau udah bisa ngomong langsung dia bilang, dia panggil saya dulu gitu kan. Iya kan? Padahal entah kalau dipanggilnya malah orang lain, Iya, ya itu ya itu berarti siapa yang tanda ngajarin kutip. ya? Tanda Siapa yang tanya. ngajarin gitu ya? anak siapa? Anak siapa? Iya, kemudian dari Putri Merindu. Wah, selamat siang kakak penyiar radio RTISI semua. Selamat siang. Selamat siang. Kemudian dari Dwi Budi Raharjo dikatakan lagi ya, berbanggalah leluhur bahasa Indonesia karena sebagai bahasa persatuan dan jumlah penutur yang cukup banyak. Ada ungkapan berbekal bahasa Indonesia saja. Perjalanan dari Sabang sampai Merauke pasti selamat. Iya sih memang. Luar biasa. Berdasarkan data ya katanya untuk yang kalau kita bisa menguasai bahasa Indonesia itu sedang-sedangnya kita sudah bisa berkomunikasi dengan sekitar 500 juta orang Wow. yang menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Hmm, Betul. sedangkan penduduk di Indonesia sendiri kan sudah Sudah, berapa itu? iya. 200. 300-an lah ya. Jadi- 300-an. Iya, jadi ya boleh bilang bahasa Indonesia harus bangga. Iya. Ya teman-teman, jangan kadang-kadang kalau di Taiwan gitu, jangan udah jelas-jelas orang sama-sama orang Indonesia malah ngomongnya pakai bahasa Mandarin gitu kan, pakai bahasa Inggris gitu kan, jelas-jelas bahasa Indonesia gitu ya. Jadi gunakan juga bahasa Indonesia. Jangan merasa pernah malu bahwa kita berbahasanya bahasa Indonesia. Orangnya orang Indonesia harus Iya. bangga. Dan bahkan juga disebutkan ya, karena bahasa Indonesia itu juga bahkan dipelajari di sekolah-sekolah luar negeri. Iya, iya. Dan iya. bahkan seperti Australia ini ya, dikatakan kalau bahasa Indonesia itu sangat populer di Australia. Dan katanya bahkan menduduki peringkat keempat. Dan ada 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia di sana. Sekarang Taiwan juga sudah. Taiwan Farini kan juga salah ya. satunya yang ngajarin mahasiswa bahasa Wih, Indonesia. tepuk tangan. Memperkenalkan lagi tuh untuk bahasa Indonesia kepada yaitu dia masyarakat Taiwan. Jadi ya. gimana kesannya? Apakah mahasiswa orang Taiwan itu dapat dengan mudah belajar bahasa Indonesia? Agak susah. Karena Agak mereka terutama Pelafalan. pelafalannya ada kayak model D sama R, T. Ya, R itu P sama B. P Mereka sama nggak bisa B, bedain loh. ha. Ya kadang-kadang pandai sama pantai. Aduh, beda susah banget. Iya. Ya kan kita dibiasakan dengan Iya. kita ke pantai yuk. Iya. Kamu pandai deh. Kan kadang-kadang kalau aja mereka bisa terbalik-balik. Oke. Dua sama tua aja mereka kadang-kadang susah karena Iya, D sama pelafalan T, ya. mereka tuh beda Oke. gitu. B doang. sama Di B juga nggak sih? sekolah-sekolah kan B sudah sama- mengajarkan bahasa kayak Indonesia juga. baba Iya, kan ada papa, kurikulum. iya kan. Dengarnya mereka mungkin sama. Bantai kan pandai, Iya. pantai. Ya gitulah kurang lebih. Bantai sama pan. Jadi kayak dia itu Bantai. bacanya tuh kayak pakai pinyin gitu ya kan. Iya, Maka dari itu misalkan B jadinya P. P jadi. Udah Terus gitu- P jadinya B. Udah gitu kalau N, kita kan ngomongnya N, mereka ngomongnya N.
Oh. Sampai Farid tiap kali UNI itu N, makanya bacanya N ya gitu Dan misalnya. N G gitu. N G gitu ya. ANG ya dia ngomongnya. Iya. N. N G kalau Kalau orang Taiwan N. N, makanya mestinya kan N. N gitu. Jadi N. sama E. Udah gitu misalnya apa namanya key itu juga mesti ngomonginnya ngomonginnya pakai key berarti kunci gitu, kunci yang bahasa Inggris key. Oh, harus kalau diubah ke dalam iya bahasa yang sedianya Inggris. kadang kayak R padahal you are itu R kan mereka juga mestinya bisa cuma karena nggak ada khusus untuk R akhirnya mesti latih. Ya gitu doang sih. Sama Ya. kita kayak bahasa Mandarin, coba suruh nada kadang-kadang lupa nadanya apa. Iya, bread gitu aja deh. Iya. Ya kan ngomongnya kadang-kadang jadi maka logat berasa ya gitu dia. Tapi ya terus terang bahasa Indonesia kalau dibandingkan dengan bahasa lain memang termasuk bahasa yang lebih mudah dipelajari. Iya. Mhm. Gak ada intonasi Iya. nada segala macam. Jadi kalau Fari ini punya murid yang dari Vietnam atau murid yang pernah belajar bahasa Spanyol atau Lebih murid gampang, ya. orang Malaysia paling gampang deh belajar bahasa Atau Indonesianya. termasuk mengerti bahasa Inggris juga gampang. Kan bahasa Indonesia banyak serapan ya, serapan Iya. dari bahasa Mandarin, Belanda. bahasa Inggris. Belanda, bahasa Arab, Inggris kan juga banyak kayak ya serapan ekstra ya. kan kita juga tetap ekstra, Iya. kan, jadi Jadi ya sebenarnya banyak. ya- Bahasa itu terus berkembang. Dari dialek kan juga ada. Oh, ada ya. Bahkan Kue setahu keo? saya Ah, Di- Sabun, bakso, Sabun, sabun ya. juga. bakso, Sabun itu sama dengan bahasa bakwan, Thai yang di Taiwan. sabun. Hmm. Bakso, kayak Belanda sepatu. Nah, Sampo, nggak tahu Itu kalau. Inggris kali ya. sampo ya Inggris, ya, Inggris, ya. uh-uh. Pokoknya banyak deh. Jadi Mie juga. mie segala macam. Kue. Kue, oh. Oh, iya jangan juga ngomongin ya. makanan ya, jangan ngomongin mie, jangan ngomongin kue. Tambah Yuk, lapar. kita ngopi yuk. Oke, kita mau ngopi Oke sekarang. deh teman-teman, demikian untuk acara obrolan hari ini ya. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.